Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R1A Teknik Industri, kelompok 1 Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hakikat bahasa dan kedudukan serta sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Rimanto. Nama saya Taufikur Rahmat Rivaldo. Nama saya Ahdan Gusnabil. Nama saya Vario Dwi Carono. Nama saya Muhammad Rizky Abdillah. Nama saya Dapa Yazida Pratama. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem lambing, bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Contohnya yang pertama adalah, bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola, yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Selanjutnya, bahasa itu berwujud lambing. Kalau kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang, lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Selanjutnya ada bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem, atau artinya bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Selanjutnya, bunyi itu bersifat arbiter. Maksudnya adalah dipilih secara acak tanpa alasan, tetapi berdasarkan kebiasaan. Contohnya, sepatu disebut sepatu. Mengapa tidak disebut alas? Mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbiter. Selanjutnya, bahasa itu bermakna. Maksud dari bahasa bermakna adalah kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna, namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Selanjutnya, bahasa itu bersifat konvensional. Maksud dari bahasa bersifat konvensional adalah bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Selanjutnya, bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Selanjutnya, bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nominal, verba, adjektiva, adverbia, seperti bahasa juga memiliki konsonan dan vokal. Bahasa itu bersifat produktif, artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda, dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda, dan bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam dialek, dialek, dan ragam yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa bicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, dan sebagainya. Selanjutnya, bahasa itu yang bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat, bahasa akan berakibat pula dan perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Selanjutnya, bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Selanjutnya, kedudukan serta sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa standar. Ketiga posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut. Yang pertama, bahasa persatuan adalah bahasa yang mempersatukan perbedaan dalam sebuah negara atau wilayah. Bahasa ini menjadi simbol persatuan bangsa sekaligus mendukung komunikasi antara berbagai penutur bahasa di Nusantara. Yang kedua, bahasa nasional atau bahasa kebangsaan adalah suatu bahasa yang memiliki sejenis hubungan de facto atau de jure dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan wilayah mereka duduki. Yang ketiga, bahasa standar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah
Ragam bahasa yang diterima untuk dipakai di situasi resmi, seperti di perundang-undangan dan surat menyurat resmi bahasa persatuan di masyarakat bahasa yang mempunyai banyak bahasa. Selanjutnya, penulisan bahasa Indonesia. 1. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Kantor pajak penuh sesak, buku itu sangat tebal. Kedua, kata turunan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, bergetar, dikelola, penetapan, menengok, dan mempermainkan. Ketiga, kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, hati-hati, undang-undang, biri-biri, kupu-kupu, pura-pura, laba-laba, sia-sia, gerak-gerik, hura-hura, lauk pauk, dan mondar-mandir. Selanjutnya ada gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, kereta api cepat luar biasa, mata pelajaran, meja tulis. Model linier, orang tua, persegi panjang, rumah sakit umum, simpang 4. Lalu ada kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya. Ditulis rangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Lalu ada kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari. Bermalam sajalah di sini. Di mana Siti sekarang? Mereka ada di rumah. Lalu ada kata si dan sang. Kata ganti si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikirim kembali kepada si pengirim. Selanjutnya partikel adalah partikel la, ka, dan ta. Ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku di bawah. Buku itu baik-baik. Apakah yang tersifatkan adalah dalam surat itu? Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Selanjutnya, singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendapatkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. 1. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pengangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, A.S. Karmawijaya, Mu Yamin, Suman H.S. Sukanto S.A. M.B.A. Master of Business Administrasi. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dihafalkan sebagai kata yang wajib. Misalnya, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Angka dan lambang. Angka dipakai untuk menyatakan lambang, bilang atau nomor. Di dalam tulisan lazain digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut, misalnya Aku Buwono ke-10, awalan abad ke-20. Dalam kehidupan abad ke-20 ini, pasal 5 adalah bab 2 di buku itu. Di daerah tinggi tinggi 2 itu di tingkat kedua gunung itu. Di tingkat kedua itu kantor tinggi 2 itu. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan. Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat komunikasi dan informasi yang setiap harinya kita gunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam perkembangan Indonesia banyak mengalami perubahan, terutama berkaitan dengan tatanan baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Peran bahasa Indonesia adalah dalam hidup sehari-hari juga sangat besar. Bisa diartikan juga sebagai bahasa pemersatu bangsa. Mayoritas penduduk Indonesia mengenal bahasa Indonesia. Meskipun di Indonesia sendiri banyak yang menggunakan bahasa sesuai suku masing-masing, tapi bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang utama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Sebelumnya ada pantun dari kelompok kami untuk mengakhiri presentasi hari ini. Pak Agus ingin membayar zakat, tak lupa mengantar barang. Semoga materinya bermanfaat agar dapat berguna bagi banyak orang. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Makan jajan berbahan ketan. Ketan dibeli oleh Christian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga presentasi ini mendapat perhatian. Cimpedak di luar pagar, tarik gala tolong jolokan. Saya anak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan. Semoga presentasi kami memberi makna. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.